Bab 146. Memeriksa tubuhmu. Pada saat ini, perasaan bersalah Selihan menghilang dari lubuk hatinya. Sebaliknya, dia sedikit bangga dengan kepintarannya. Dia melengkungkan bibirnya dan mengingatkan Claire Saint, "Claire, makanannya semakin dingin. Cepat makan, aku akan menemanimu untuk merapikan setelah makan, lalu pulang kerja lebih awal." Claire, jangan salahkan aku karena memisahkanmu dan Colden Ye. Intinya kamu dan Colden Ye tidak sama, kalian berdua tidak akan bahagia bersama. Daripada itu, lebih baik membiarkan orang di sebelahnya menjadi diri sendiri, dan jika Davin Ye benar-benar baik padamu dan tidak mempermasalahkan identitasmu, aku akan berpikir dia lebih cocok untukmu. Tidak, sudah cukup merepotkanmu membawakanku makanan, kamu kembali saja sesudah makan. Claire Saint tersenyum padanya. Selihan bersikeras untuk tetap tinggal. Tidak ada cara lain, Claire Saint hanya bisa memintanya untuk membantu. Mereka berdua sibuk sampai jam 10 malam. Selihan melihat ke gedung yang kosong dan menyarankan kepada Claire Saint, tidak apa-apa untuk menambahkannya ke titik ini. Ngomong-ngomong, kembalilah dulu, ada mobil yang akan mengantarmu kembali. Claire Saint mengangkat matanya dan melirik saat dia sedang sibuk. Ini sudah jam 10. Bahkan jika dia ingin sibuk sebentar, Selihan tidak bisa mencegah Selihan terus seperti ini, jadi dia mengangguk dan mulai berkemas. Ketika Selihan membawa Claire Saint ke rumah Ye, itu sudah lewat jam 11 malam. Melihat malam yang tenang, Selihan tiba-tiba berkata, "Claire, kakakku memberitahuku." Setelah mendengar ini, Claire Saint berhenti. Jari-jarinya menegang, dan kemudian berkata, "Itu. Biarkan aku memberitahumu secara langsung, orang itu sebenarnya adalah Davin Ye." Sebelum Claire Saint membuka pintu mobil, Selihan meneriakkan kata-kata ini terlebih dahulu, dan setelah berteriak, dia berkeringat di dahinya, lalu meremas kemudi. Claire Saint benar-benar tercengang setelah dia mengeluarkan kalimat ini. Sangat terkejut hingga dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Dia pikir, dia salah dengar. Nama barusan dikatakan olehnya, apakah Davin Ye? Dia berbalik untuk melihat Selihan, bibirnya sedikit bergetar. "Seli, mengapa kamu tiba-tiba menyebut nama Davin Ye?" Selihan tidak berbicara, tetapi menatapnya dengan mantap. Claire Saint mengerutkan bibirnya, menahan kepanikan dari bagian bawah matanya, dan berbisik, "Sudah larut, cepat kembali dan istirahat." "Claire, setelan itu milik Davin Ye." Tepat saat Claire Saint mengangkat tangannya untuk membuka pintu mobil, kata-kata Selihan datang dari belakang lagi. Pada saat itu, Claire Saint merasa kepalanya akan meledak. Bagaimana mungkin Davin Ye? Apakah Tuhan bercanda? Aku tahu berita ini mungkin memberitahumu sesuatu. Tapi, itu benar-benar Davin Ye. Awalnya aku ragu untuk memberitahumu atau tidak, tetapi setelah memikirkannya 2 hari ini, aku mendengar apa yang kamu katakan di sore hari. Tiba-tiba, aku merasa sepertinya baik untuk bertemu, dan aku memberanikan diri untuk memberitahumu malam ini. Claire Saint tidak mengatakan apa-apa. Selihan melanjutkan, "Tentu saja, aku tahu kamu harus meluangkan waktu untuk menerima." Claire Saint menoleh dengan cepat, nadanya sedikit cemas, "Apa kamu bercanda? Orang malam itu tidak terlihat seperti gaya Davin Ye." "Claire, ada banyak cara seseorang bertindak. Tentu saja berbeda ketika menghadapi orang dan hal yang berbeda. Mungkin dia biasanya terlihat lembut, tapi sebenarnya dia mustahil." Claire Saint tiba-tiba memotongnya, menggelengkan kepalanya. Selihan menghela nafas, "Ngomong-ngomong, aku sudah membawakanmu jawabannya. Masih ada waktu. Kamu bisa memikirkannya baik-baik nanti." Claire Saint menatapnya kosong sejenak, meninggalkan kalimat keselamatan berkendara sebelum turun dari mobil dan pergi. Ini adalah pertama kalinya Claire Saint pulang begitu larut setelah masuk ke keluarga Ye begitu lama.
Hanya ada beberapa pelayan yang menonton malam itu. Ketika melihatnya kembali, dia sedikit terkejut, tapi dengan cepat menyapanya. Claire Sen masih sedikit bingung karena apa yang terjadi barusan, jadi dia mengangguk pada mereka dengan kesadaran yang samar dan naik ke atas. Ketika dia berjalan ke pintu kamar, Claire Sen masih berpikir, Colden Ye seharusnya sudah tidur. Dia membuka pintu dengan hati-hati dan berjingkat-jingkat masuk, hanya untuk menemukan bahwa itu terang benderang dan Colden Ye masih duduk di kursi roda membaca buku. Mendengar suara itu, alisnya tampak sedikit serak. Tanpa diduga, dia belum tidur, sekarang sudah hampir jam 12, bukankah jamnya biasanya akurat? Claire Sen tidak berbicara dengannya, dan pergi mengambil pakaian dan mandi. Claire Sen terus memikirkan apa yang Sally Han katakan selama mandi. Mungkinkah investigasinya salah? Di malam hujan yang gelap itu, wajah pria itu tidak bisa terlihat dengan jelas, tetapi dia bisa merasakan bahwa napasnya mendominasi, agresif, dan liar. Tapi Davin Ye memberinya perasaan terkendali dan lembut. Lagi pula dia tidak bisa menyatukan kedua orang ini. Tapi Sally tadi memberitahunya bahwa Davin Ye adalah pemilik kancing jas itu, dan Claire Sen merasa tidak dapat diterima selain tidak mempercayainya. Davin Ye, itu kakak Colden Ye. Semakin memikirkannya, semakin sakit kepala yang dirasakan Claire Sen, dan matanya sedikit linglung. Dia dengan cepat mematikan pancuran, mengeringkan tubuhnya dan mengenakan pakaiannya. Ketika dia berjalan keluar dari kamar mandi tanpa alas kaki, Colden Ye masih tidak tidur, masih memegang buku dan membaca di sana. Buku apa yang begitu indah? Adapun dia mengacaukan pekerjaan dan istirahatnya. Claire Sen bergumam dalam hati. Dan Colden Ye sepertinya bisa mendengar ludah batinnya, dan tiba-tiba menutup buku itu dan berkata dengan dingin, "Kemari." Kata-kata dingin itu menghantam kepala Claire Sen seperti palu batu. Setelah mengalami apa yang terjadi di pagi hari, sikapnya terhadap Colden Ye sekarang menjadi ketakutan, dan dia ingin menjauh. Sekarang dia membuka mulutnya untuk melepaskan dirinya. Claire Sen sangat gugup hingga dia mencubit ujung bajunya dan menahan nafasnya. Colden Ye mengerutkan kening tidak puas, dan menamparkan buku itu di atas meja. "Apa kamu ada pertanyaan?" "Claire Sen, ini sudah larut, kamu bisa istirahat lebih awal, aku tidak akan pergi ke sana lagi." Setelah berbicara, Claire Sen hendak berbalik dan pergi. "Gadis yang sudah menikah, kamu percaya atau tidak, aku akan meminta seseorang untuk membuang selimutmu besok." Kata-kata ini menghentikan langkah Claire Sen, dan dia kembali menatap Colden Ye. Setelah beberapa saat, Claire Sen berjalan ke arahnya dan berkata dengan dingin, "Ada perintah apa?" "Lepaskan bajumu." Detik berikutnya, Claire Sen mengangkat kepalanya seolah-olah dia mendengar sesuatu yang mengejutkan, dan menatapnya tidak percaya. Wajah tampan Colden Ye dingin dan penuh amarah saat ini, dan matanya yang tajam dipenuhi dengan keagungan yang tak tertahankan. Claire Sen tidak bisa menahan untuk menggigit bibir bawahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Colden Ye mencibir, dan tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dan menariknya pergi. "Lepaskan aku." Claire Sen tiba-tiba meronta-ronta seperti bebek di dalam air, tetapi lehernya dijepit oleh Colden Ye, suaranya dingin. "Aku sudah mengatakan bahwa aku akan memeriksa tubuhmu setiap hari." Bersambung.